Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Nikmat kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hari-hari kita di waktu yang memang masih dalam keprihatinan di tengah pandemi COVID-19 yang belum reda di berbagai penjuru dunia. Tetapi tentu sebagai orang beriman kita percaya bahwa musibah ini pasti yang dikehendaki Allah dari kita adalah kebaikan, pasti akan ada hikmah yang dapat kita ambil. Kalaupun ada kehilangan yang kita derita, kita yakin dengan kesabaran Allah akan memberikan ganti yang lebih baik untuk kita semua. Allah, seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, memaksudkan bala, bencana bagi orang beriman tentu sebagai tanda cinta pertama-tama, di mana beliau SAW bersabda, "Idza ahabballahu al-mar'a ibtalahu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah pun menimpakan bala, bencana kepadanya untuk dia dengarkan keluh kesahnya kepada Allah, untuk dia dengarkan pengaduannya kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala merengkuhnya kembali kepadanya, mungkin setelah kelalaian yang dilakukannya ketika dalam masa yang nyaman, masa yang sehat, masa yang banyak waktu luang. Atau di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai satu kaum, Allah menimpakan bala kepada mereka, hatta setiap hal yang mereka rasakan kerugiannya, maka itu untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Hatta ketika mereka adalah petani, tanaman mereka dimakan burung, maka setiap biji dari tanaman yang dimakan burung itu dituliskan kepada mereka sebagai penggugur dosa, dan dituliskan kepada mereka sebagai penambah pahala dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keadaan yang kita alami, asalkan kita tetap istiqamah dengan beriman kepada Allah, dengan berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah musibah ini hanya akan berlangsung sementara. Tidak ada kesusahan yang abadi di dunia ini, sebagaimana juga tidak ada kebahagiaan yang terus-menerus. Semuanya adalah silih berganti. Wa kadzalika, gitu ya. Dan demikianlah itu, gitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia, kemenangan maupun kekalahan, kegembiraan maupun kesusahan, kelapangan maupun kesempitan, itu semuanya dipergilirkan di antara manusia sebagai ujian untuk melihat manakah orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah, yang senantiasa menjaga keyakinannya kepada Allah, bersyukur di kala nikmat, bersabar di kala musibah, dan mana yang kemudian dia tidak mau untuk bersangka baik, tidak mau untuk bersabar, dan kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengingat ada ayat yang luar biasa di dalam surah Al-Insyirah, itu ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra." Janji Allah yang tidak akan pernah dia ingkari, dan Allah adalah zat yang paling mampu untuk memenuhi janji. Fa inna ma'al usri yusran, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ayat ini ditafsiri oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Kata beliau, tidak mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan.
Kok kita membaca kesulitannya 2, kemudahannya 2 ya kalau diterjemah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ini karena kita membacanya dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa Arab, begini kira-kira yang kemudian akan kita baca. Fa inna ma'al usr, sesungguhnya beserta sebuah kesulitan, sebuah menggunakan alif lam artinya ma'rifah, sama dengan penggunaan the dalam bahasa Inggris, dia sesuatu yang satu dan tertentu. Yusran, kemudahan. Nakirah, tidak pakai alif lam, menunjukkan dia umum dan banyak dan bisa dibilang. Kemudian inna ma'al usri yusran, sesungguhnya beserta kesulitan, masih pakai alif lam, berarti adalah kesulitan yang sama dengan kesulitan di ayat sebelumnya. Definitif, alif lam di situ menunjukkan kesulitan yang sama, tertentu dan kecil. Kemudian ada yusran, ada kemudahan lagi yang nakirah, tidak menggunakan alif lam, sehingga kemudian sifatnya adalah banyak, tidak terhingga. Jadi di dalam 2 ayat ini kita menemukan satu kesulitan, al-usr, yang sama, alif lam, gitu ya. Satu kesulitan yang sama akan disertai oleh 2 kemudahan. Kemudahan yang tidak definitif, artinya sangat luas dan tidak terhingga. Satu kesulitan tertentu disertai 2 kemudahan yang luas tidak terhingga. Ini tafsir dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya janji Allah ini sangat luar biasa menenteramkan bagi kita, karena sesungguhnya dengan satu kesulitan yang ditimpakan Allah ini, Allah akan mengaruniakan untuk kita 2 kemudahan yang senantiasa tidak terbatas. Dan 2 kemudahan itu datang beruntun, seperti yang dikatakan juga oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, apabila sebuah kesulitan memasuki satu lubang, maka datanglah kemudahan untuk mendesaknya keluar dari lubang tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kemudahan kedua untuk memperbesar, memperluas, memperlapang, sehingga kemudian yang bersangkutan merasakan kelapangan yang luar biasa menyertai kemudahan yang telah dia dapatkan. Kesulitan di dalam pandemi COVID-19 ini insya Allah membuat kita lebih kreatif, membuat kita lebih tangguh, membuat kita lebih jeli, membuat kita pantang menyerah untuk mencari celah yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan berbagai kapasitas diri kita, baik secara intelektual, baik secara finansial, baik secara sosial, dan lain sebagainya, sehingga insya Allah keluar dari COVID-19 ini kita menjadi pribadi baru yang oleh Allah telah dibekali dengan 2 kemudahan yang dahsyat. Insya Allah kita yakin pahalanya juga telah tersedia di sisi Allah, sebagaimana syiar orang beriman yang mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Bukan hanya ditetapkan musibahnya yang akan menimpa kita, tapi juga ditetapkan pahala di sisi Allah dan ganti yang lebih baik atas musibah tersebut. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita untuk kuat, tangguh, sabar, dan istiqomah menghadapi segala tantangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.